Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ice Hidayanti. Ibu akan mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMPN 1 Cisurupan. Dengan ini, Ibu mengucapkan selamat datang kepada seluruh calon siswa baru. Semoga dengan kegiatan MPLS ini bisa membuka wawasan agar bisa lebih mengenal lingkungan, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang belajar efektif. Tugas siswa adalah untuk belajar. Tetapi sudah tahukah bagaimana untuk bisa belajar dengan efektif? Sebelumnya kita bahas dulu, apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menghasilkan manusia yang unggul. Seperti apa atau langkah-langkah apa saja agar bisa belajar yang efektif itu? Nah, mari kita bahas. Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum belajar. Yang pertama adalah berolahraga. Berolahraga rutin bisa menghambat pembentukan hormon kortisol atau hormon stres yang bisa membuat kamu berpikir lebih jernih. Berolahraga adalah aktivitas yang sudah terbukti dapat mengembangkan kemampuan otak. Sudah berolahragakah hari ini? Nah, selanjutnya, makan yang teratur dan minum yang cukup. Makannya harus makan makanan yang bergizi, seimbang, dan jangan lupa minum air putih yang cukup minimal 7 gelas sehari. Selanjutnya adalah cukup istirahat. Kenapa? Karena tidur yang cukup adalah modal untuk bisa beraktivitas dengan baik termasuk belajar. Tidur yang cukup minimal 7 jam dalam sehari adalah modal untuk bisa beraktivitas dengan baik termasuk belajar. Jadi seperti kata Bang Roman, jangan begadang ya. Selanjutnya yaitu bermain dan bersosialisasi. Jangan juga lupakan tentang pentingnya bermain, bersosialisasi, dan berdiskusi di sela-sela waktu belajar. Berikan jeda waktu untuk tubuh kamu agar bisa bersantai, agar pikiran bisa fresh kembali. Bersosialisasi dan berdiskusi dengan teman di sela-sela waktu belajar akan membuat otak kamu bisa menjadi segar kembali dan siap untuk kegiatan selanjutnya. Lalu hal yang penting lainnya adalah jangan terpaku oleh waktu. Belajar bisa kapan saja dan bisa di mana saja. Yang paling penting adalah fokus pada topik yang ingin dipelajari. Selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang merupakan pendiri Taman Siswa, bahwa setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah atau kelas. Maka siswa diberikan kebebasan untuk bisa belajar dari sumber yang beragam dan juga bisa belajar dimanapun, terutama dari rumah yang menjadi kunci pendidikan karakter. Selanjutnya, gunakan teknik belajar yang paling sesuai. Teknik belajar yang bisa digunakan yang pertama adalah teknik Pomodoro atau Space Learning. Teknik ini merupakan sebuah filosofi manajemen waktu untuk mengatur fokus maksimal dalam jangka waktu yang disediakan. Ada 4 tahap dalam teknik Pomodoro itu, yaitu yang pertama adalah tentukan topik yang akan dipelajari. Selanjutnya pasang stopwatch 25 menit, lalu pelajari topik tersebut.
dengan fokus mempelajari topik tersebut. Selanjutnya, setelah 25 menit mempelajari topik tersebut, istirahat selama 5 menit. Setelah melakukan pengulangan 3-4 kali, boleh istirahat selama 15-30 menit. Teknik ini bisa membantu untuk bisa meningkatkan produktivitas atau untuk menjaga fokus. Teknik yang selanjutnya yang bisa digunakan adalah teknik Feynman, yaitu sebuah teknik belajar dengan mengajarkan suatu hal kepada orang lain. Bisa juga dengan menulis catatan seolah-olah catatan tersebut akan dibaca oleh orang lain. Ditemukan oleh Richard Feynman, yaitu seorang fisikawan peraih Nobel tahun 1965 yang berkontribusi menyederhanakan teori elektrodinamika kuantum menjadi sebuah diagram. Ada 4 tahap dalam teknik Feynman ini. Yang pertama adalah pilih sebuah topik, lalu ajarkan topik tersebut dengan bahasa sederhana kepada orang lain. Atau bisa juga dengan menulis seakan-akan sedang mengajarkan kepada orang lain. Selanjutnya, cek bagian yang masih menjadi gap dari penjelasan dan pikiran. Dan yang terakhir, pelajari bagian tersebut, ulangi tahapannya. Selanjutnya adalah teknik SQ3R, yaitu survey, question, read, recite, and review. Ini adalah sebuah metode belajar yang sistematis dan bersifat praktik. Bisa membantu agar siswa bisa membaca dan berpikir layaknya para pembaca efektif. Dalam teknik ini yaitu survei, lakukan skimming dengan membaca permulaan bab, mencatat judul bab dan subbab dan gambar-gambar yang menarik. Lalu selanjutnya question, buat pemetaan tentang topik yang akan dipelajari dengan membuat beberapa pertanyaan. Selanjutnya read, membaca isi buku tersebut untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Recite, buat rangkuman, dan review, buatlah kuis atau tantangan untuk diri sendiri untuk mengetes pemahaman tentang topik tersebut. Metode atau teknik ini sudah terbukti bisa meningkatkan pencapaian hasil belajar dengan lebih efektif dan efisien. Teknik yang selanjutnya adalah teknik mind map. Teknik ini merupakan teknik pemetaan konsep yang merupakan sebuah teknik yang membuat siswa menjadi paham hubungan antar ide-ide dengan menciptakan peta hubungan satu sama lain. Memvisualisasikan materi mulai dari topik utama yang digambarkan di tengah, lalu tambahkan beberapa subtopik di sekitar topik utama, dan menghubungkannya satu sama lain. Teknik ini bisa membantu mengidentifikasi bagian-bagian yang belum difahami, membantu merefleksi, dan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih dalam. Nah, selanjutnya belajar kelompok juga sangat bagus untuk dilakukan. Kenapa? Karena belajar kelompok ini bisa menjadi kegiatan yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga bisa menjadi lebih santai. Selain menambah pengetahuan dan wawasan, belajar berkelompok juga bisa membuat kamu semakin pandai dalam hal kemampuan untuk berdiskusi, berdebat, bisa juga meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi. Tips selanjutnya adalah rajin membuat rangkuman atau catatan intisari pelajaran. Bisa juga membuat rangkuman dengan menggunakan bahasa sendiri yang sederhana sehingga menguji pemahaman dan berlatih dalam membuat tulisan dan lebih mudah untuk diingat. Mencatat pokok-pokok pembelajaran akan membantu memudahkan untuk mengingat dan memahami inti pelajaran tersebut. Rajin-rajin membuat catatan ya.
Membuat planning dan perencanaan juga merupakan sesuatu yang tak kalah pentingnya. Untuk mencapai sebuah tujuan biasanya diiringi oleh perencanaan yang baik. Langkah awal yang harus dilakukan adalah bayangkan masa depan atau tujuan besarnya. Misalnya, apa yang ingin diraih 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan. Selanjutnya, buat target-target kecil atau tujuan-tujuan kecil. Misalnya, kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu dibentuk agar tujuan tersebut bisa dicapai? Misalnya dalam jangka waktu 1 tahun atau berapa bulan. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah disiplin dan fokus. Jika sudah menetapkan jadwal untuk belajar, usahakan untuk menjalaninya dengan konsisten dan berkesinambungan. Lalu fokus pada satu mata pelajaran, hindari multitasking seperti belajar disambi dengan main medsos atau disambi dengan nonton TV. Jadi harus fokus pada satu aktivitas agar bisa lebih efektif. Selanjutnya, aktif bertanya dan ditanya. Bertanyalah kepada guru, teman, atau orang tua jika ada hal yang belum jelas. Bertanyalah secukupnya, jangan bersifat menguji pada orang yang kita tanya. Janganlah mengajukan pertanyaan yang bisa membuat orang yang kita tanya menjadi kesal. Karena misalnya sifat pertanyaannya yang bersifat kurang sopan atau terlalu banyak atau menguji. Jadi harus memahami etika dalam bertanya. Lalu tawarkan pada teman tentang hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka akan semakin ingat kita dengan jawaban. Jika belum tahu jawabannya, maka bisa dibahas bersama-sama dengan teman. Selanjutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Biasakan untuk selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan, sehingga ketika ada tes atau ulangan, tidak akan ada banyak lagi yang harus dipelajari. Menyenangkan sekali, bukan? Selanjutnya, cari mentor yang baik atau carilah pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing terbaik selain guru. Jika ada yang kurang, bisa menanyakan hal tersebut kepada orang tua ataupun kepada kakak ataupun kepada teman yang berprestasi. Mulai dari hal yang mudah. Mulailah belajar dari topik yang paling dikuasai atau gampang. Setelah itu baru dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Maksudnya agar kita tidak langsung down atau putus asa jika mengerjakan soal-soal yang sulit terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, mulailah dari hal yang kecil untuk sebuah pencapaian yang besar. Sering-seringlah practice atau praktek. Latihan, latihan, dan latihan. Itulah kunci untuk bisa menjadi mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak mengerjakan, maka akan semakin paham tentang hal tersebut. Maka akan semakin terbiasa pula kita mengerjakannya. Seperti kata pepatah, practice makes perfect. Berlatih akan membuat kita menjadi sempurna. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Gunakanlah media dan sumber yang bervariasi dan relevan seperti internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain agar hasil yang didapatkan bisa lebih lengkap dan maksimal. Jangan hanya terpaku pada satu sumber belajar saja, karena saat ini bisa dengan mudah sumber belajar itu bisa kita dapatkan, agar hasil yang didapatkan lebih maksimal.
Dan yang terakhir dan yang tak kalah penting adalah mohon bimbingannya. Jangan lupa, selain berusaha dalam belajar, jangan pernah lupa untuk banyak-banyak berdoa untuk selalu meminta pertolongan dan bimbingannya. Hal tersebut akan menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif, membuat pikiran lebih jernih, lebih tenang, dan lebih fokus saat belajar. Bagaimana? Sudah siap untuk menjadi pembelajar yang efektif? Tetap sehat dan semangat ya! Sekian pemaparan dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.